Iya, Bapak, apa kabar Bapak hari ini? Baik, sehat. Puji Tuhan Bapak. Iya Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Sesuai dengan pembicaraan kita kemarin bahwa di hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini dan berdasarkan kasus-kasus yang Bapak alami. Kita mulai Bapak ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, jadi memang kan ada batasannya kalau dilema etika itu ya wujudnya kebaikan lawan kebaikan, sedangkan kalau rujukan moral kan itu kebaikan yang ada mungkin ada yang bertentangan dengan hati nurani kita, itu mungkin batasannya seperti itu, sehingga mungkin bisa dibedakan mana yang dilema etika, mana yang merupakan rujukan moral. Jadi untuk selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama, yang tadi Bapak bilang benar, sama-sama dengan mengandung nilai kebajikan. Iya, jadi saya berusaha untuk mengambil jalan tengah yang terbaik tanpa mengorbankan satu pihak, karena memang dua-dua itu mengandung nilai kebaikan, sehingga putusan saya tidak mendatangkan sesuatu bias yang tidak baik terhadap lembaga ini maupun pribadi orang tersebut. Jadi Bapak mengambil satu jalan tengah, jadi tidak merugikan satu pihak, tapi menguntungkan kedua belah pihak. Baik Bapak, untuk langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan untuk menangani kasus-kasus yang selama ini Bapak hadapi? Baik, yang pertama memang kita mesti pelajari dulu bagaimana prosedur penanganan kasus-kasus yang ada. Lalu kemudian di samping itu juga mengidentifikasi apakah itu masuk dilema etika atau moral dan lain sebagainya. Lalu kemudian berdasarkan pengalaman ada, kita bisa mengambil langkah atau bisa mengambil keputusan yang baik supaya tidak mengorbankan ini. Dan itu yang biasa dilakukan saya di sekolah ini. Baik Bapak, jadi Bapak menimbang dulu atau mengambil jalan dengan kasus yang ada berdasarkan yang terjadi. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus etika Bapak? Baik, karena memang setiap saat pengambilan keputusan yang ada dia berdampak baik, karena memang komunikasi yang baik juga antara saya dengan yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, dan apa yang saya putuskan itu direspons baik sehingga selama ini tidak ada masalah, dan itu dianggap efektif karena memang sudah direncanakan dan dipelajari sebelumnya. Baik Bapak, jadi yang Bapak anggap efektif itu berarti komunikasi. Terima kasih Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik, memang memutuskan sesuatu yang terkait dengan dilema etika ini agak memerlukan pemikiran yang lebih baik dan jernih, karena tantangannya yang pertama bahwa kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu bisa direspons dengan baik atau tidak, jadi itu tergantung pribadi yang menerimanya juga. Lalu yang berikut, memang keputusan itu kemudian akan dilakukan oleh
uh, orang yang menerima keputusan, tapi juga dinilai oleh semua teman-temannya, misalkan kalau itu guru ataupun itu siswa, sehingga tantangan yang ada itu kemudian berbias apakah ada penilaian subjektif atau tidak terhadap kadang-kadang juga mungkin ada teman-teman yang menilai bahwa bimbingan ini itu dikasih atau lain sebagainya, atau mungkin terhadap siswa tertentu apakah mungkin ada kedekatan sehingga itu yang merupakan tantangan. Tetapi saya kira karena kita berjalan di sesuatu yang baik, maka mungkin selama ini belum terjadi hal tersebut. Baik Bapak, menurut Bapak dari masalah dan kasus-kasus yang pernah dihadapi, apakah Bapak membuat jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya, atau juga dengan prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Baik, karena memang kasus-kasus ini sifatnya tentatif, insidentil, jadi dia muncul dan perlu penyelesaiannya secepatnya. Karena itu memang kalau bilang jadwal, kemungkinan kalau seandainya bertabrakan dengan ada kepentingan yang lain, mungkin bisa dijadwalkan. Tapi kalau tidak, maka secepatnya saat itu timbul dan harus diselesaikan. Sehingga keputusan itu bisa berlaku di saat itu. Sebab apa, kadang-kadang ya ini berkaitan dengan kebutuhan orang yang menerima keputusan, sehingga perlu dengan cepat diselesaikan. Baik, jadi untuk menyelesaikan masalah ini Bapak tidak memerlukan jadwal, tapi tergantung dengan masalah yang dihadapi dengan situasinya. Baik Bapak. Selanjutnya, apakah ada orang lain yang membuat Bapak dalam mengambil keputusan ini? Orang ada lain, yang ikut pihak lain. Ya, pihak lain ya. Ya, memang terkait dengan itu saya juga kan tadi bilang bisa belajar dari pengalaman yang ada, karena itu ada pihak-pihak juga yang perlu dikonfirmasi, misalkan pimpinan, pengawas, atau teman-teman sejawat yang mungkin juga punya pengalaman terkait dengan hal-hal tersebut. Kita sharing sehingga itu memperkaya saya untuk bisa mengambil keputusan yang baik. Baik Bapak, jadi untuk mengambil keputusan berarti Bapak memerlukan kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Baik Bapak, untuk yang berikut, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Baik, itu yang pertama tadi, komunikasi. Lalu yang berikut memang saya berpikir bahwa selama ini yang saya contohkan adalah keteladanan. Lalu kemudian asas keadilan, lalu merata tanpa membedakan, sehingga keputusan-keputusan yang ada bisa diterima. Baik, jadi untuk itu Bapak memerlukan komunikasi, keteladanan dan keadilan untuk mengambil satu keputusan. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman mengambil keputusan dalam dilema etika ini Bapak? Baik, jadi pembelajarannya itu memang kalau seandainya kita memutuskan sesuatu dengan baik dan benar, maka dampaknya itu luar biasa. Tidak menimbulkan hal-hal bias yang kemudian membuat saya secara pribadi maupun lembaga ini maupun si penanggung keputusan yang ada itu mengalami suatu situasi yang tidak menyenangkan. Jadi itu pengalaman, sehingga semua itu bisa berjalan. Baik Bapak, saya rasa ada beberapa hal saja yang tadi saya sudah sampaikan untuk Bapak. Dan yang tadi Bapak sampaikan juga bagi saya akan menjadi satu pembelajaran bagi saya untuk ke depan, untuk melengkapi tugas saya. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Terima kasih Bapak dan selamat pagi Bapak. Selamat pagi.